Aku nge-record lagi. Jadi orang itu kan ke ruanganku. Terus habis gitu kan dia ngecek kok banyak dosen baru, kok lagi kumpul. Kan Zabet itu ruangannya nggak di situ, Zabet ruangannya sama Bu Ani kan. Terus kok banyak orang kumpul gitu. Akhirnya beliau ngelabrak aku itu, ngelabrak kutuk gitu kan. Terus habis itu ya udah dilabrak aku. Perasaan ini udah pernah diungkit, kok diungkit lagi, karena pas tepat ada dosen baru semua, ada Putri, Zabet, sama Nurul. Padahal Zabet kan di ruangan seberang, tapi pas lagi di situ. Terus habis itu dia bilang gini, apa kemarin aku bahas apa ya, pokoknya intinya dia tuh nyalain aku gitu. Terus dia bilang gini, kowe iki lho mbak kok nggak ngumani aku, semua dikerjakan dewe gitu, kerjakan sendiri loh. Ya Allah bu, batinku bu iki kendeng ta, bukannya dia nagih-nagih aku sampai yang last minute gitu, kok dia bilang sopo sing nagih-nagih kamu mbak, aku kan ngomong ayo dikerjain bareng, ayo kesini. Ya Allah, siapa yang bilang kerjain bareng? Syukur dikerjain dia, aku nggak mau ngomong beliau, syukur kerjain dia. Aku ya riset sama Mbak Rida sama Bu Srihas itu tahun 2017-2018 itu. Bu Srihas pun kan ketuanya Bu Srihas pun ngerjain juga. Mbak Rida juga ngerjain, aku ngerjain. Ya sudah, terus dikolekin, jadilah suatu riset, sudah semua ngerjain. Terus tahun 2019 aku yang KLN itu kerja sama luar negeri sama Prof Nafsia kan, berempat itu, Prof Indra, Budwi, Prof Nafsia, aku. Itu semua ngerjain. Prof Nafsia pun yang lagi di Malaysia ngerjain juga. Semua ngerjain laporan di DUM. Terus habis itu aku sama Prof Indra, Prof Partoyo UPN Jogja, sama aku. Ya, itu Prof Indra ngerjain, Prof Partoyo juga bantuin ngasih data. Terus sekarang aku sama Bu Endah. Ya, terus kan nggak tahu Prof Indra itu kenapa, pokoknya kayaknya beliau tuh mau deketin aku sama dosen FISIP itu. Ya udah, terus habis itu apa, kan aku tuh ngerjain sendiri gitu loh. Dia itu noleh aja enggak, bahkan interview pun cuma 4. Jadi kerjanya dia tuh cuma interview 4 orang itu tuh yang tak tulis itu. Terus habis itu dia itu kan bilang gini ke Prof Indra, kan Prof Indra itu minta untuk unit PUI. Jadi ada namanya unit itu, namanya unit bela negara, itu namanya unit PUI kan. Unit PUI itu unit akuntansi bela negara. Kan aku yang pertama kali bela negara di situ ya kan, bela negara di situ kan Prof Indra, Pak Yaya sama aku kan. Habis Prof Indra, terus Pak Yaya, terus aku, terus baru Condro karena Condro itu komcat. Terus habis itu kok bisa dia itu gini, kok bisa dia tuh apa bilang gini, loh kok kamu itu nggak ada di PUI Bu Endah gitu, kamu tuh loh dibuang sama Prof Indra. Batinku loh, Prof Indra punya menang apa buang aku, batinku loh sekarang yang kacur siapa, loh aku itu loh malah ngusulkan kok Riza dibuang. Jadi kan yang akuntansi bela negara itu kan aku, Arif, aku, Condro, terus habis itu Arif, Rani, kita berempat akuntansi bela negara. Habis itu di PUI itu aku yang nggak ada sendiri kan aneh, padahal kan itu unit akuntansi bela negara ya, ada Prof Indra, ada Bu Enda dan sebagainya. Terus Bu Enda bilang, loh kok Lisa nggak ada, terus katanya aku dibuang Prof Indra, tapi aku kan nggak mungkin dibuang Prof Indra gitu, Prof Indra tuh nggak mungkin buang aku gitu loh. Terus habis itu
Katanya ini cuma sampai 20 menit. Terus habis itu katanya Bu Endah, loh batinku malah paling lo yang buang kamu, malah paling Bu Endah kan yang buang saya. Loh aku tuh malah mengusulkan Prof Indra gitu, kok Risa nggak ono gitu kan. Habis itu kan aneh ya. Terus habis itu gini, apa, Bu Endah itu bilang ke Prof Indra, kan Prof Indra minta uangnya untuk PUI. Jadi kan Prof Indra ngerjain proposal sama aku. Bu Endah tuh nggak ngerjain apa-apa, dia cuman semua tuh ngerjain aku, bahkan laporan keuangan, bukti SPPC, kwitansi, itu semua aku. Dia tuh nggak ngerti apa-apa. Terus habis itu dia tuh nggak ngerti apapun, semua aku. Terus habis itu kan sisa itu 8 juta. Aku bilang dari Pak Pari Rektorat, kan bayar pajak Pak Pari Rektorat kan, dari itu bayar situ. Terus habis itu Bu Enda tuh bilang, aku bilang, Bu ini pajaknya cuma 500.000. Aku kan bilang gitu, padahal kan ada skopusnya 14 juta. Terus habis itu Bu Enda ngedum sisanya 8 juta. Terus aku dikasih 4 juta. Terus aku bilang, terus Bu Enda tuh acting, loh lomba sisanya 4 juta tayang di aku. Iya Bu, lah kamu kok nggak ngomong, kamu cuma dapat 4 juta nggak apa-apa ya gitu kan, kamu udah ngerjakan semua. Ya nanti 4 juta ini tak buat apa-apa gitu. Iya Bu. Terus batinku, lo kok dia acting gitu, padahal dia kan riset pertama tuh sama Vicky yang tahun kemarin, itu sisanya 3 juta semua, tapi kata dia dikasihkan Vicky semua. Kok aku nggak percaya ya, kok dikasihkan Vicky semua. Terus aku bilang, saya nggak percaya Bu. Vicky bilang kasih, paling juga ibu juga dapat gitu. Terus dia bilang ke Prof Indah, duitnya tuh di aku semua. Lah kan aku ya mangkel, kok difitnah gitu. Terus habis itu padahal dia itu ternyata pajaknya itu kan dia 4 juta, pajaknya tuh ternyata 2 juta. Jadi aku bohong, aku bilang 500.000 itu biar aku tuh di TF banyak gitu loh. Ternyata dia tuh acting juga, dia pinter, dia acting. Dia tuh masih 4 juta, terus yang nasor aku 4 juta, tapi aku diem aja. Padahal kan itu masih 4 juta, terus mau dibuat apa ya sama Bu Enda, kok dia nggak ngasihin aku lebih banyak dari itu gitu kan. Terus habis itu ternyata pajaknya tuh 2 juta. Terus dia kan muangkel, kok aku 4 juta terus aku kan nggak dapat apa-apa gitu kan badannya dia. Terus habis itu dia itu kayak ngamuk gitu. Terus habis itu, apa Mbak tolong talangi saya ya, batinku. Aku nggak mau nalangi karena 4 juta udah ya aku sudah ngerjain semua lah. Dan itu pun dia dapat, kalaupun dia bayar pajak dia dapat 2 juta loh. 2 juta tuh dia nggak ngapa-ngapain, bayangin. Jadi dia terus akhirnya kan dia bayar 2 juta pakai duit 4 juta itu, sisanya 2 juta. Dia dapat 2 juta, aku dapat 4 juta, dan dia tuh nggak ngerjain apapun. Terus Prof Indra minta PUI. Lah kemarin ada dana riset, nah itu mau tak kasihkan Prof Indra. Aku nggak mau ngasih 1.000 rupiah pun aku nggak mau ngasih Bu Endah gitu loh. Ibu kacur pelacur itu aku nggak mau. Kenapa? Karena dia itu banyak fitnah aku. Dia bilang Prof Indra duitnya di Risa semua, sisanya tak kasihkan semua. Padahal aku bagi 2 sama dia 4 juta kan awalnya gitu kan. Dia nggak tahu kalau pajak itu 2 juta. Nah itu loh. Terus habis itu dia tuh ngomongnya nggak bener lah ke Prof Indra itu akhirnya. Nah di PUI itu terus aku dibuang, pasti itu Bu Enda juga. Dan Budi itu bilang, loh aku tuh dulu nggak ngerti loh kalau orang akuntansi tuh akhirnya ya biasa aja ternyata lambat laun tuh aku ngerti siapa yang nggak suka sama aku semenjak aku jadi wadek gitu, kata Bu Dwi. Terus habis itu kan, iya Bu, saya juga tahu ceritanya dari Bu Eri. Nah Bu Enda itu punya cerita dari Bu Eri kan. Kalau cerita tuh kan detail ya. Dia tuh bilang gini, apa, Bu Eri tuh bilang gini, dulu tuh Bu Enda itu mau nikah sama orang Cina usia 28 tahun. Kan dia nikah usia 38 ya, perawan tua dia itu.
dia tuh mau nikah usia 28 sama Cina orang Kia-Kia. Kan rumahnya Bu Enda deket situ. Cina kurus, pokoknya mirip sama suaminya yang sekarang. Tipenya dia tuh kan kata Bu Eri, tipenya dia tuh Cina kurus, tinggi, tirus gitu loh wajahnya. Terus habis itu yang itu tuh Cina tapi muslim. Terus mereka itu Bu Enda itu udah nyebar undangan usia 28 itu ke rektorat. Kan dulu cuman fakultas pertanian sama FEB tok di UPN itu, cuman ada 2 fakultas itu tok, dan itu tahun 90. Pokoknya dia nikah umur 28 itu sekitar tahun 96 97 dia tuh mau nikah. 9, pokoknya usianya berapa sekarang, pokoknya tahun 90-an lah. Dia tuh nikah udah sebar undangan sampai ke rektor. Dan semua pegawai UPN tuh dateng. Sak dosen-dosen, sak rektor-rektor itu semua dateng kan. Terus habis itu rambutku ngembang rek. Habis bersih aku. Terus habis bersih. Terus habis keramas aku ada kehujanan terus. Terus habis itu udah tumbuh rek 3 sentian. Udah tumbuh 3 sentian nih. Tuh tumbuh 3 sentian nih. Terus habis itu Prof Indra Bu Enda itu kan semua datang ya, termasuk Bu Eri. Bu Eri itu kan teman dekatnya Bu Enda. Terus udah datang, terus dia minta izin rektor untuk nikah. Nah itu kan acaranya ijab kabul sama resepsi itu kan jadi satu. Jadi kayak ijab kabul terus resepsinya di rumah gitu loh. Terus habis itu ijab kabul kan. Ijab kabul terus ada Bu Eri dan teman-temannya di situ ya, orang UPN. Terus tiba-tiba orang Cinanya tuh habis mau ijab itu katanya kan viral ini ya Bu Enda tuh, pas mau ijab itu terus orang Cina itu marah-marah bengok-bengok ke Bu Enda gitu, gini kayak ngamuk-ngamuk nggak tahu kenapa. Jadi kayak dia balas dendam sengaja, memang mau mempermalukan pelacur itu di depan semua orang, karena sebenarnya yang calonnya Cina itu yang kurus tirus wajahnya itu, kurus ya nggak tinggi banget, pokoknya orang kiak-kiak gitu. Dia itu sebel sama Bu Enda, entah kelakuannya apa yang kemarin dia sebel, terus dia sampai bentak-bentak, terus akhirnya batal nikah padahal lagi ijab. Terus penghulunya, terus semua orang UPN yang datang itu tahu, viral. Terus dia kabur, orang Cinanya tuh kabur padahal udah mau nikah, maksudnya kenal setahun sama Bu Enda terus nikah. Jadi memang sengaja gitu loh, dia nggak batalin pas resepsi, dia batalinnya pas ijab kabul. Terus dia bengok-bengok ke Bu Enda, nggak karuan, dimarahin Bu Enda di depan penghulu sama orang-orang, terus dia kabur. Terus Bu Enda tuh malu, nangis malu gitu. Terus Bu Eri itu gini, nggak tahu kenapa ya kok kayak gitu, mungkin Bu Enda melakukan kesalahan apa gitu. Terus akhirnya sampai orang Cina kayak gitu, kayaknya orang Cina itu udah pengen mutusin tapi dia memang sengaja ingin mempermalukan gitu. Jadi dia sampai rektornya kan dulu jenderal ya, sampai rektornya tuh viral gitu loh, terkenal. Akhirnya dia batal nikah, terus dia 10 tahun itu baru nikah lagi. Nikahnya pun sama Brondong yang jaga kos-kosan pas dia S2 UGM. Jadi dia itu kok jaga kos-kosan, jaga warung, dia deketin cowok yang mirip mantannya Cina itu. Jadi suaminya yang Brondong itu mirip yang Cina itu, cuman yang Cina itu orang Kia-Kia gitu. Dia deketin, akhirnya dia nikah sama Brondong 7 tahun itu. Dia gatel gitu kata Bu Eri, karena dia bilang malu, padahal Bu Eri udah bilang, mbok sabar, calonmu kan dulu Cina orang Kia-Kia gitu. Terus kayak pokoknya makmur lah, masa kamu mau sama Brondong kayak gitu. Tapi kan Bu Eri bilang aku malu mbak, aku malu gitu. Terus kan Bu Eri itu kan pokoknya Bu Eri itu pas Bu Enda nikah tuh hamil tuh kedua Tika kan, yang ketiga Ella yang baru ngelahirin, yang pertama tuh seaku kan Oktober lahirnya Andi itu yang sedikit meninggal itu gitu. Terus habis itu pokoknya gitulah, akhirnya dia
kepepet sama Brondong itu yang mirip sama mantan Cinanya yang di Marmaran itu. Jadi jenderal Pak Rektor tuh semua tahu, viral lah intinya. Terus habis itu Bu Endah itu ya bilang ke aku, apa lagi ya, terus habis itu Bu Endah tuh bilang ke aku, intinya bilang ke Putri kan, Mbak saiki aku roh sing arek iki kayak gini kayak gini kayak gini, itu di depanku lah, aku ngapain? Terus habis itu dia bilang gini, Mbak kamu tuh lo nggak ngomani aku, lo siapa yang nggak ngomani ibu yang nggak bantu saya gitu, ibu kan nyerahin saya semua malah nagih-nagih. Siapa yang bilang? Aku kan minta bantuan kamu. Endah itu seorang kajur. Aku dipilih sama semua orang akuntansi karena aku tuh amanah gitu. Dia tumbuh 3 cm. Karena aku tuh orang yang paling amanah di sini katanya gitu kan. Batinku amanah apa? Amanah dipilih akuntansi. Loh, amanah gimana, Bu? Loh, ibu kan kemarin kan periode pertama kajur tuh kan sama Pak Gideon. Dan orang-orang akuntansi itu mayoritas muslim. Mereka punya komit bahwa kata Bu Eri, kalau orang muslim itu di hadis nggak boleh memilih pemimpin yang Nasrani. Tapi Bu, jujur saya periode ke-1 ibu kajur, periode kedua ibu kajur saya milih Pak Gideon. Aku bilang gitu. Tapi yang muslim-muslim Bu Eri bilang, dan Pak Saiful bilang waktu Pak Saiful masih di sini, jangan pilih yang Nasrani karena Pak Gideon tuh orangnya bersih. Kalau Bu Endah itu bisa disetir sama Nanda dan Pak Saiful, itu intinya. Tapi kalau Bu Eri punya pedoman bahwa hadis kalau Nasrani itu nggak boleh jadi pemimpin. Makanya Prof Indra juga, padahal Prof Indra tuh ketua LP3M waktu itu pas penelitian sama aku, itu sibuknya kayak apa, beliau masih bisa ngerjain. Emang Bu Endah kan disetir sama Nanda juga, jadi kayak ngelihat risetku sama dia tuh dia noleh aja enggak. Terus dia bilang gitu ke Putri, aku nggak diumami blas, Risa ngerjakan sendiri karpe dewe gitu kan, kurang ajar banget kan, bilang gitu ke anak-anak dosen baru. Ya Allah Bu, kok bisa gitu? Aku lo syukur-syukur ibu mau ngerjain, aku ngerjain juga seadanya sebisaku. Terus Mbak, aku iki lo dokter, buat apa dokterku Mbak ambil gini-gini, aku ini dokter, itu kan mudah sekali buat aku, kok kamu bisa bilang gitu? Aku kan mengerjain aku iki dokter Mbak, aku iki akuntansi yang paling amanah, aku ikut dipilih sama seluruh akuntansi karena aku tuh paling amanah, batinku paling amanah. Apa Pak Gideon sebelum pemilihan itu telepon aku sejam, hampir 2 jam, karena aku diiyik sama Bu Endah, aku dikucilkan sama Bu Endah, nggak dimasukkan panitia. Bu Endah tuh nggak negur sama sekali Nanda atau yang lainnya kayak gitu. Jadi Pak Gideon tuh pengen merubah semua biar Orisa itu dapat keadilan. Jadi tolong Risa, tolong kamu bantu saya untuk memilih supaya saya nanti akan mengadilkan semua dosen gitu. Jadi Risa panitianya tetap ada. Kalau Bu Endah mah malah yang menghapus kamu sepertinya. Jadi kamu hati-hati sama Bu Endah gitu. Pak Gideon tuh nelfon aku sampai 2 jam sama Bu Sundari juga. Bu Sundari kan masih di ruanganku. Terus dia bilang, aku ini dokter Mbak, aku ini wes dokter, ngono iku sipil, ngerjakno sipil apa, dia noleh aja enggak, nagih-nagih aku enggak karuan, gupui tok. Terus pas interview gini terus, sombong banget, ya Allah batinku, pelacur ini, ya Allah, pokoknya ngomongnya tuh apa ya, bu ada buktinya semua loh. Waktu ibu Monef pun ibu itu di jalan loh, ibu tuh ngirim video masih jalan ke rumah karena diminta surat kuasa Pak Isdi. Itu saya kelas SPM Senin 7.30, sampai saya batalin tiba-tiba karena ibu nggak ngerti semua isi laporannya karena saya ngerjain, jadi saya suruh ngerjain Monef. Terus Bu Eri bilang, kok bisa kamu saya yang presentasikan, ketuanya Bu Endah masih di rumah Bu, ini baru OTW kesini. Terus ibu buat video lagi disetirin bapak naik mobil, ibu masih di depan medoan, ibu baru OTW ke kampus jam 11 setelah saya presentasi. Jadi ibu dari pagi sampai jam 11 ibu di rumah. Bu Eri sampai geleng-geleng. Bu Endah bawa tomat banyak, itu saya inget banget. Terus, enggak Mbak, itu aku enggak dari rumah, aku dari kampus terus mampir rumah. Loh, bukannya ibu bilang saya di rumah dari pagi belum ke kampus? Enggak, kamu itu salah, kamu tuh, aku masih inget Mbak, pokoknya kamu tuh ngerjakan semua sendiri, aku enggak kumanan opo-opo kayak gitu. Ya Allah. Terus ngomong ke Putri gitu, aku enggak diumani opo-opo, ngomong ke Putri Zabet nurut, Mbak, aku tuh nggak diumani apa-apa, Mbak Risa tuh ngerjain dewe, ngomong gitu kan, kurang ngajar. Ya Allah
Bu, saya tuh sibuk. Saya tuh dikejar-kejar sama anak pendidikan bela negara, Bu Yayan. Bayangin, saya sibuk kelas banyak.